Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana al-Qur'ana 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul umam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, meskipun situasi dan kondisi kurang baik untuk kita salat berjamaah, untuk kita datang ke masjid, tetapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan amal ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita banyak beraktivitas membaca Al-Quran dan berzikir di rumah kita masing-masing tentunya. Salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat rahimakumullah. Judul santapan rohani Ramadan kita pada kesempatan ini adalah Ramadan sebagai implementasi daripada sifat zuhud. Jamaah rahimallah, di mana zuhud secara umum adalah tarkud dunia li ajlil akhirah, meninggalkan dunia atau memperkecil volume dunia karena mengharapkan akhirat yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu, memperbesar volume untuk akhirat dan memperkecil volume untuk keduniaan, itulah hakikat zuhud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud dalam kehidupannya. Tetapi zuhud ini jangan salah arti. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia tanpa memperdulikan dunia, hanya mencari akhirat saja. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah melihat seorang sahabat berada di masjid, sudah sekitar jam 8, jam 9 masih zikir di masjid, masih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah di masjid. Maka Umar bin Khattab datang ke masjid dan menemui seorang laki-laki ini serta memegang kerah bajunya dan mengangkatnya. Qum, berdiri engkau hai rajul, hai laki-laki engkau berdiri. Apa kata Umar bin Khattab? Inna sama' la yumtiru minaz zahabi wal fiddah. Sesungguhnya langit selama ini belum pernah menurunkan emas dan perak. Oleh sebab itu, apabila kamu selesai melaksanakan ibadah, fantasiru fil ardi wabtaghi min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ya, untuk mencari karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu bukan kita melaksanakan amal ibadah saja kemudian kita abaikan dunia, tidak. Karena dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan apa yang kita peroleh di akhirat kelak nanti. Dunia mazra'atul lil akhirah, dunia adalah sebagai bercocok tanam yang hasilnya kita nikmati akhirat nanti. Tanpa dunia, akhirat kita tidak akan dapat. Oleh sebab itu, hakikat zuhud sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Madarikis Salikin, dan beliau Ibnu Qayyim mengambil perkataan Ahmad bin Hanbal tentang masalah zuhud. Ahmad bin Hanbal mengatakan az-zuhud salasah. Zuhud itu ada 3 kata Ahmad bin Hanbal. Yang pertama tarkul haram. Ini zuhudnya orang awam. Zuhud yang pertama adalah meninggalkannya haram. Jadi kita silakan kita bekerja,
sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun profesi kita di dunia ini, tapi kehidupan zuhud ini senantiasa kita bawa. Kenapa? Karena kehidupan zuhud itu adalah meninggalkan yang haram, talkur haram. Apalagi kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, tentu kita tidak mau menghiasi diri kita dengan yang haram-haram. Kita senantiasa menghiasi dan menyelimuti diri kita dengan sesuatu yang halal. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, dan sikap kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Maka dalam bulan Ramadan ini saatnya kita mengimplementasikan, melaksanakan makna zuhud dalam kehidupan itu, yaitu tarkul haram. Banyak orang yang melakukan perbuatan haram di luar bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan sudah banyak yang terhindar dari yang haram. Misalnya diskotik bisa tutup di bulan Ramadan ini, paling tidaklah ya. Kemudian panti-panti pijit dan sebagainya, tempat-tempat warung-warung remang biasanya di luar bulan Ramadan dibuka, tapi di dalam bulan Ramadan ada sidak dari pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah di kabupaten kota lainnya, supaya bulan Ramadan ini fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram itu sendiri. Dan ini adalah implementasi daripada sifat zuhud itu sendiri. Kata Ibnu Qayyim merujuk daripada pendapat Ahmad bin Hanbal, yaitu adalah tarkul haram, meninggalkan perbuatan yang haram. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu fil ardi, makanlah apa segala yang halalan thayyibah, asalkan dia halal lagi thayyib. Akibat orang yang memakan yang tidak halal ini, inilah yang menyebabkan wabah penyakit taun. Wabah penyakit taun itu atau wabah penyakit yang menular itu ditularkan daripada binatang-binatang yang haram. Sebagaimana yang kita tengok COVID-19 itu berasal daripada memakan binatang yang haram seperti kelelawar dan sejenisnya yang diharamkan di dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kata Ahmad bin Hanbal yang diambil oleh Ibnu Qayyim, tarkul fudul minal halal, meninggalkan berlebih-lebihan daripada yang halal. Ini adalah konsep orang zuhud. Orang zuhud adalah dia memiliki rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rezekinya, tetapi adalah rezeki-rezeki itu dia investasikan untuk akhirat, dia berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi situasi kondisi sekarang ini yang sedang genting, banyak orang yang menderita, banyak orang yang susah, bekerja susah karena takut terinfeksi daripada virus corona, sehingga mereka tidak bekerja lagi di luar, mereka fokus di rumah untuk menghindari daripada penyakit ini. Tentu mereka susah bekerja, mereka tidak ada penghasilan. Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang banyak fudul min rizkihi, kelebihan-kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia salurkan kepada orang yang membutuhkan. Inilah orang yang zuhud. Dia tidak makan sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bulan Ramadan ini, 1 rupiah saja kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 700 rupiah. 1.000 rupiah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bagi kepada saudara-saudara kita yang susah ekonominya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini akan membalas 700.000. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan kelipatan amal pahala dari 10 ke 70, dari 70 ke 700 kali lipat. Sab'umi'ah dha'fin, 700 kali lipat. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang zuhud di bulan Ramadan ini adalah kelebihan-kelebihan hartanya, kesempatan untuk dia berbagi sama saudara-saudaranya yang lain yang kurang beruntung kehidupannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tarku ma yashghulu mina anillah, meninggalkan sesuatu yang membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya terlalu banyak main gadget, terlalu banyak main WA,
buka WA, Instagram dan sebagainya, itu adalah membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya di bulan Ramadan ini sedapat mungkin kita buka WA yang perlu saja. Informasi-informasi yang penting kita dapatkan itu. Jangan habis waktu kita oleh berinstagram, jangan habis waktu kita oleh WA, jangan habis waktu kita oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, ada lagi makna lain daripada zuhud itu, karena zuhud itu terbagi daripada 3. Zai, dal, ha. Zai itu adalah tarkuz zina, meninggalkan hidup bermewah-mewahan, perhiasan-perhiasan yang mewah. Ini tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Lebih baik kelebihan-kelebihan harta kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang menjerit, yang susah ekonominya sekarang. Itu adalah tarkuz zina, meninggalkan pakaian yang bermewah-mewahan, mobil yang bermewah-mewahan. Kemudian adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Memang bulan Ramadan adalah bulan untuk mengembleng hawa nafsu kita, untuk mengontrol hawa nafsu kita, sebagaimana hawa nafsunya yang dikatakan nafsul mutmainnah. Jadi bagaimana bulan Ramadan ini kita mendekatkan nafsul mutmainnah, bukan nafsul bahaim, bukan nafsu binatang, bukan nafsu setan, bukan nafsu perut, tapi adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang ketiga adalah dal, tarkud dunya. Mulailah kita meninggalkan dunia secara bertahap. Bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tua, semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fi khalqil afala ya'qilun. Barang siapa yang kami tambah umurnya, kami kurangi nikmat dalam dirinya, apakah mereka tidak memikirkan hal itu? Apakah mereka tidak menggunakan akal mereka? Buktinya sekarang orang yang sudah umur 50 tahun ke atas sudah banyak pantangnya. Pantang makan kacang, pantang makan sarden, pantang makan gula, pantang makan ini, pantang makan ini. Sudah banyak pantangnya. Artinya apa? Sesuatu yang kita sudah tinggalkan itu berarti itu sudah mati. Berarti kita sudah mulai sekarang meninggalkan dunia secara bertahap. Selama ini kita boleh makan gula, tapi sekarang tak boleh makan gula karena kita penyakit diabetes. Artinya apa? Gula sudah mati dalam kehidupan kita. Ada yang daging kambing sudah mati dalam kehidupannya. Kenapa? Biasanya dia hobi dengan kambing, sekarang tensinya naik. Oleh sebab itu dia tidak makan kambing. Berarti apa? Dunia kambing sudah mati dalam kehidupannya. Oleh sebab itu sebelum mati segala-galanya, maka berlakulah kitab sifat zuhud. Kalaupun ada kelebihan dalam diri kita, mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Inilah hakikat zuhud. Kenapa? Karena investasi untuk akhirat itu lebih utama daripada investasi dunia. Sebanyak pun apapun harta kita, semua itu akan dibagi oleh orang. Semua itu akan dibagi-bagi oleh orang yang tinggal. Yang bersama kita adalah amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Terutama bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan amal pahala di sisi Allah SWT. Mari kita perbanyak infak dan sedekah kita, kepedulian sosial kita terhadap masyarakat yang kurang beruntung kehidupannya. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan doa kita dalam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan mohon surgamu. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum wa akhiru kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.